Salam sehat Bapak Ibu semua dari seluruh Rumah Sakit Mitra Jasara Harja. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tata cara atau tutorial bagaimana caranya Bapak Ibu dari rumah sakit bisa melakukan pembelian obat-obatan dan alat kesehatan melalui aplikasi JR Care. Untuk bisa melakukan hal tersebut, pertama-tama Bapak dan Ibu semua harus masuk ke dalam aplikasi JR Care. Bagaimana cara masuk ke dalam aplikasi JR Care? Aplikasi JR Care adalah aplikasi yang berbasiskan web, sehingga tidak perlu melakukan instalasi aplikasi dalam komputer ataupun laptop Bapak Ibu semua. Untuk itu, Bapak Ibu cukup membuka web browser yang ada di komputer atau laptop Bapak Ibu semua. Di sini bisa kita gunakan web browser Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, ataupun web browser lainnya. Di sini saya menggunakan web browser Google Chrome. Nah, untuk itu kita coba masuk dan buka web browsernya. Nah, setelah web browser terbuka, Bapak Ibu selanjutnya tinggal mengetikkan domain dari aplikasi JR Care. Adapun alamat domainnya adalah grcare.id. Setelah itu Bapak tinggal tekan enter. Nah, saat ini Bapak Ibu sudah bisa melihat tampilan muka dari aplikasi JR Care. Untuk masuk ke dalam aplikasi, pastinya Bapak Ibu semua dari seluruh rumah sakit Mitra Jasara Harja sudah mendapatkan user login maupun password yang telah diberikan oleh Jasara Harja kepada Bapak Ibu semua. Untuk itu, Bapak Ibu tinggal mengklik tombol masuk. Selanjutnya Bapak Ibu ketikkan user ID atau login dari rumah sakit Bapak Ibu semua. Setelah itu Bapak Ibu juga silahkan ketikkan passwordnya. Setelah itu diklik I'm not robot dan habis itu Bapak klik login. Baik Bapak Ibu semua, saat ini Bapak Ibu sudah masuk ke halaman muka aplikasi JR Care untuk tampilan rumah sakit, ya. Untuk melakukan proses pembelian obat-obatan dan alat kesehatan di aplikasi JR Care itu melalui dua tahap, ya. Tahap pertama adalah pembuatan purchase request atau PR. Setelah purchase request nanti di-approve oleh pejabat berwenang, itu dilanjutkan dengan pembuatan purchase order atau PO. Baik, kita mulai yang tahap pertama untuk membuat purchase request. Cara membuat purchase request, Bapak Ibu bisa bergeser ke kiri. Pada bagian menu di sebelah kiri ada menu rencana pengadaan. Bapak Ibu bisa klik menu ini. Di bawahnya ada submenu permintaan pembelian. Bapak Ibu silahkan klik submenu permintaan pembelian. Setelah diklik akan muncul tampilannya seperti ini. Selanjutnya Bapak Ibu silahkan klik tombol sebelah kanan permintaan baru. Setelah muncul tombol permintaan baru, ya, Bapak Ibu isikan dulu datanya, tanggal kebutuhan, kapan dibutuhkan obat atau alat kesehatan tersebut, ya. Misalkan ini Bapak Ibu bisa isi misalkan tanggal 8 Desember. Kategori bisa dipilih di sini. Sebagai tambahan informasi, satu purchase order tidak bisa digabung di dalamnya antara pembelian obat atau alat kesehatan. Jadi, satu purchase order hanya bisa berisi untuk obat-obatan saja, tidak bisa digabung dengan alat kesehatan. Jika ingin purchase order untuk alat kesehatan, harus membuat purchase order yang berbeda. Baik, kita di sini ambil pilihannya adalah obat, ya. Kita isi keterangannya. Oke. Setelah kita isi, kita geser ke bawah. Nah, di bawah ini ada dua tombol biru, ya. Tombol tambah item dan tombol request item to distributor. Untuk memilih
jenis-jenis obat yang akan dibeli, itu Bapak Ibu nanti bisa mengakses tombol tambah item. Namun sebelum kita masuk ke tombol tambah item, saya akan jelaskan dulu yang di sebelah kirinya, tombol request item to distributor. Tombol ini digunakan oleh pihak rumah sakit ketika barang atau obat-obatan dan alat kesehatan yang Bapak Ibu cari di aplikasi JR Care tidak ditemukan. Maka Bapak Ibu bisa melakukan request ke distributor, dalam kaitan ini diwakili oleh Indofarma Group, dengan cara mengklik tombol request item to distributor. Setelah Bapak Ibu klik, Bapak Ibu bisa tuliskan di sini kebutuhannya apa yang Bapak Ibu belum temukan di aplikasi JR Care. Misalkan kami butuh kasa steril. Ya. Sehabis itu Bapak Ibu tinggal klik tombol kirim, maka request atau permintaan Bapak Ibu tersebut akan terkirimkan melalui via email langsung ke pihak distributor, dalam kaitan ini adalah Indofarma Group, yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh Indofarma Group bersama Jasa Raja untuk melihat kesesuaian permintaan tersebut dengan penanganan korban laka lantas. Apabila ada kesesuaian, maka akan diadakan barang tersebut di aplikasi JR Care. Baik, Bapak Ibu semua, selanjutnya kita akan melakukan pemilihan produk-produk yang Bapak dan Ibu ingin lakukan proses pembeliannya melalui aplikasi JR Care. Caranya dengan mengklik tombol tambah item. Setelah Bapak klik tombol tambah item, maka tampilannya akan muncul seperti ini. Untuk memilih produk yang ingin Bapak beli, itu bisa dengan 3 cara ya. Cara pertama yaitu dengan Bapak Ibu bisa melihat di tampilan halaman muka ini gambar-gambar maupun keterangan obat yang ada ya. Itu cara pertama. Atau cara kedua juga bisa dengan cara Bapak Ibu mencari barang tersebut di kolom cari produk. Ya, misalkan di sini Bapak Ibu tinggal ketikkan misalkan amoxicillin, maka di sini akan tersortir produk-produk yang terkait dengan amoxicillin ya. Di sini nanti Bapak Ibu bisa melakukan pemilihan produknya. Atau cara ketiga ya, Bapak Ibu juga bisa melakukan pemilihan produk-produknya berdasarkan kategori ya. Di sebelah kiri di sini ada kategori. Kategori ini kita bagi berdasarkan subclass terapi ya. Sini Bapak Ibu tinggal klik, nanti klik lagi obat. Terus bisa diklik subclass terapinya dulu. Setelah kelas terapi, Bapak Ibu bisa klik subclass terapi. Setelah itu baru klik tombol pilih ya. Jadi Bapak Ibu ada 3 cara tadi ya, dari memilih langsung di halaman muka ini barang yang ingin dibeli. Yang kedua dengan mengisi kolom cari produk, menuliskan produk apa yang ingin dicari, atau dengan memilih kategori yang ada di kiri. Untuk keterangan yang ada di bawah terkait dengan lokasi, harga, tipe katalog, ini juga sama fungsi untuk men-search atau memfilter, namun ini tidak perlu Bapak pakai, tidak wajib untuk dipakai ya. Jadi kalau mau dipakai bisa, ataupun kalau tidak juga bisa. Baik, kita yang pertama akan memilih langsung dari tampilan muka ya. Misalkan kita di sini mau beli amlodipin. Kita klik. Setelah kita klik, barang tersebut akan muncul keterangan atau detail dari barang tersebut ya. Barangnya adalah amlodipin ya. Kita geser ke bawah, nama mereknya di sini ada amlodipin besilate 10 mg tablet, kelompok generik, nomor izin edarnya ada, bentuk sediaan, komposisi produsennya juga ada, dan nama distributor juga ada ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu tinggal mengisikan di sebelah kanan jumlah permintaan. Nah, ketika mengisi jumlah permintaan di sini, mohon dapat dilihat terlebih dahulu keterangan jumlah dalam kemasan. Jadi di sini ada jumlah dalam kemasan 100. Artinya ketika Bapak mengisi di jumlah permintaan ini, angkanya harus minimal 100 dan kelipatan 100. Karena di kolom jumlah permintaan yang kita isi di sini adalah jumlah satuan terkecil atau SKU ya, Bapak Ibu semua.
Nah, jumlah dalam kemasan 100 artinya dalam satu kemasan terdapat 100 SKU. Sementara pemesanan itu minimal adalah satu kemasan. Sehingga kalau Bapak ingin melakukan pemesanan atas amlodipin ini, maka di jumlah permintaan, angka yang Bapak Ibu isi harus minimal 100 atau kelipatan 100. Ya. Misalkan kita isi di sini adalah 300. Ya. Nah, Bapak Ibu bisa juga melihat di bawah, begitu Bapak Ibu isikan angka di sini, maka akan muncul di bawah sisa stok. Ya. Nah, angka yang bisa Bapak Ibu isikan di sini adalah angka yang masih mencukupi atas sisa stok yang ada. Ya. Kalau seandainya di sini sisa stoknya hanya tinggal 100, Bapak Ibu tidak akan bisa mengisi angka 300 ya. Jadi menyesuaikan dengan sisa stok yang ada. Nah, setelah Bapak Ibu isi jumlah permintaan, ada dua pilihan. Bapak Ibu bisa langsung check out, melakukan proses pembelian, atau kalau Bapak Ibu ingin memilih produk yang lain, Bapak Ibu bisa memilih tombol keranjang. Ya, saya akan coba klik tombol keranjang. Ya. Oke. Nah, sudah masuk di keranjang kita produk pertama amlodipin. Bapak Ibu pastinya ingin memilih produk yang lain. Klik tombol kembali. Klik tombol kembali. Nah, muncul lagi seperti ini. Nah, Bapak Ibu silakan pilih produk kedua yang Bapak Ibu ingin beli. Misalkan kita cari pakai tombol atau kolom cari produk. Amoxicillin. Ya. Nah, ini adalah produk-produk amoxicillin. Dari produk-produk ini, misalkan Bapak Ibu ingin membeli amoxicillin yang 500 mg. Tinggal klik Bapak Ibu semua. Ini juga sama Bapak Ibu, ada detail keterangan dari produk tersebut ya. Ada nama mereknya, ambiotik kapsul, kelompok branded, nomor izin edar, komposisi, produsen, dan distributor. Begitu juga dengan informasi jumlah dalam kemasan. Ini juga sama, dalam satu kemasannya ada 100 tablet ya, atau SKU. Sehingga di kolom jumlah permintaan di sini yang Bapak Ibu isikan harus minimal 100 atau kelipatannya. Ya. Jadi misalkan kita isi di sini angka 200 ya. Juga sama, lihat begitu kita isi angka di sini, maka sisa stok juga akan otomatis berkurang. Setelah Bapak Ibu isi, Bapak Ibu bisa klik lagi tombol keranjang atas pesanan ini. Nah, ini Bapak Ibu semua sudah masuk di keranjang Bapak Ibu, ada dua produk ya yang Bapak Ibu ingin beli ya. Oke, selanjutnya saya akan perlihatkan ketika Bapak Ibu sudah dapat produknya, Bapak Ibu tinggal klik pilih semua atau juga bisa pilih satu-satu ya, kalau cuma satu, atau kalau semua tinggal pilih semua. Habis itu Bapak Ibu tekan proses pembelian. Ya. Nah, ketika Bapak Ibu sudah menekan proses pembelian, maka yang Bapak Ibu pesan tadi sudah muncul di dalam permintaan pembelian atau purchase request ya. Amlodipin 300 SKU, amoxicillin 200 SKU. Dengan total harganya adalah 405.500. Harga yang ada di dalam aplikasi JR Care ini adalah harga yang sudah termasuk PPN ya, Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu geser ke bawah. Di sini ada jendela alamat pengiriman. Bapak Ibu klik tombol tambah alamat. Bapak Ibu bisa langsung memilih alamat yang ada di dalam aplikasi. Alamat ini memang sudah kami daftarkan di aplikasi sesuai dengan informasi yang kami dapat dari Jasa Raja. Apabila ada kekeliruan alamat atau perubahan alamat atau mungkin ada penambahan alamat, Bapak Ibu bisa menghubungi pihak Jasa Raja setempat untuk mengajukan perubahan atau penambahan alamat yang nantinya kami akan masukkan data tersebut ke dalam sistem JR Care. Bapak Ibu klik tambah, maka alamatnya akan muncul, alamat pengiriman. Bapak Ibu geser ke bawah lagi. Nah, di sini ada jendela dokumen permintaan pembelian. Ada jendela nomor surat. Nah, nomor surat ini adalah nomor surat PO versi dari rumah sakit. Jadi, aplikasi JR Care ini tetap membutuhkan PO hard copy
dari rumah sakit, yang mana PO tersebut sesuai standarnya rumah sakit, yang nantinya PO hard copy yang sudah ditandatangan dan dicap perusahaan tersebut bisa di-scan dan hasil scanannya agar di-upload ke dalam aplikasi JR Care. Nah, di sini Bapak Ibu bisa tuliskan nomor surat atau nomor PO-nya sesuai nomor PO di rumah sakit ya. Misalkan nomornya adalah 3 garis miring PH ya kan garis miring 11 garis miring 2022 ya. Terus tanggal PO-nya Bapak Ibu bisa masukkan di sini, klik di sini. Misalkan PO-nya adalah tanggalnya hari ini 30 November. Nah, untuk membuat PO tadi, Bapak Ibu bisa juga menggunakan standar format PO yang di-generate oleh sistem. Di sini ada tombol generate and download ya. Nah, cara mengenerate-nya Bapak Ibu klik dulu tombol simpan. Setelah Bapak Ibu klik tombol simpan, Bapak Ibu lanjutkan dengan proses generate and download. Nantinya di sini akan terdownload template format PO. Nah, template ini Bapak Ibu bisa buka dalam bentuk format Word, Microsoft Word, yang Bapak Ibu bisa edit sesuai dengan format rumah sakit. Nah, setelah Bapak Ibu membuat PO hard copy tadi, yang nanti ditandatangani dan dicap perusahaan, PO tersebut harus di-upload ke dalam aplikasi JR Care dengan cara mengklik tombol jelajah berkas di bagian lampiran sini. Setelah Bapak Ibu klik, Bapak Ibu pilih file yang akan Bapak Ibu upload ya. Nah, ini sudah di-upload. Nah, selanjutnya sebelum kirim jangan lupa Bapak Ibu klik tombol simpan terlebih dahulu. Setelah Bapak Ibu klik tombol simpan, Bapak Ibu bisa mengirimkan purchase request ini. Purchase request ini akan dikirimkan ke bagian approval-nya rumah sakit. Nah, saat ini fungsi approval itu masih kami jadikan satu dalam satu user untuk semua rumah sakit. Jadi di sini di fungsi rumah sakit Bapak Ibu bisa lihat ada fungsi hospital atau fungsi staff bagian pengadaan dan ada fungsi hospital approval yaitu fungsi untuk approval oleh pejabat yang berwenang di rumah sakit untuk menyetujui sebuah purchase request atau purchase order ya. Nah, ini kita klik dulu tombol kirim ya Bapak Ibu semua. Oke, kembali ke daftar. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini bahwa purchase request yang kita sudah buat tadi statusnya adalah waiting verification. Artinya purchase request ini perlu diperiksa dan disetujui terlebih dahulu oleh pejabat berwenang. Pejabat berwenangnya silahkan nanti rumah sakit tunjuk orangnya siapa dan menginformasikan kepada kami nama pejabatnya beserta alamat email untuk kami buatkan user khusus untuk pejabat berwenang tadi yang nantinya yang bersangkutan bisa mengevaluasi purchase request yang dibuat oleh bawahannya dan memberikan persetujuan atau revisi atau penolakan ya. Nah, kita coba masuk ke fungsi hospital approval ya sebagai pejabat berwenang yang akan memberikan keputusan atas purchase request tersebut. Di fungsi hospital approval pada pejabat yang berwenang di rumah sakit akan muncul notifikasi di lonceng notifikasi bahwa ada masuk sebuah purchase request yang membutuhkan verifikasi. Nah, pejabat berwenang atau pemilik user bisa mengklik langsung di sini purchase request ini ya. Atau bisa juga dengan cara sebelah kiri menu ada menu proses pra pengadaan, ada sub menu verifikasi PR. Ini juga sama akan muncul seperti ini, tinggal diklik waiting verification-nya. Ketika sudah diklik, pejabat berwenang di rumah sakit yang memiliki kewenangan memberikan approval bisa melihat data yang ada yang sudah dibuat oleh bawahannya. Oh, di sini ada pembelian amlodipin 300 SKU, amoxicillin 200 SKU dengan total nilai pembelian 405.500 ya. Alamat pengirimannya sudah ada, dokumennya juga sudah diupload. Nah, tinggal nanti pejabat berwenang pemilik user hospital approval
bisa memilih apakah revisi. Kalau revisi, agar dituliskan di sini apa yang harus direvisi, apa agar misalkan revisi jumlah pembelian. Misalkan seperti itu ya. Atau bisa juga dipilih adalah hold ya. Hold ini artinya ditunda. Ditunda, jadi purchase request ini masih tetap ada di dalam aplikasi JRCare. Sewaktu-waktu ingin diteruskan prosesnya bisa dilanjutkan. Dan yang terakhir pilihannya adalah verified, artinya setuju untuk dibuat PO. Oke. Nah, kalau sudah diisi status dan catatannya oleh user hospital approval, selanjutnya tinggal klik tombol kirim. Oke. Nah, setelah diklik tombol kirim, data tadi sudah hilang dari user hospital approval. Data tadi akan kembali masuk ke user hospital atau user staff bagian pengadaan di rumah sakit ya. Kita masuk lagi ke user hospital atau staff bagian pengadaan rumah sakit. Pada lonceng notifikasi itu akan terlihat lagi. Jika diklik, akan terlihat informasi bahwa pengajuan purchase request yang dilakukan oleh staff bagian pengadaan tadi sudah disetujui ya. Purchase request verified ya, jam 14.02 tadi ya. Nah, selanjutnya tinggal diklik di sini. Bisa dilihat isinya apa. Nah, selesai tahap pertama pembelian obat, yaitu pembuatan purchase request. Namun ini belum berupa purchase order. Untuk itu harus dilanjutkan dengan tahap kedua, yaitu pembuatan purchase order. Purchase order di sini dalam artian purchase order versi digital ya, yang nanti secara digital juga akan terkirim ke Indofarma Group sebagai penyedia obat dan alat kesehatan dan akan memproses PO tersebut. Bagaimana cara membuat purchase order? Bapak Ibu semua dari rumah sakit bisa memilih di sebelah kiri ada menu Delivery Receive. Klik di menu Delivery Receive, ada submenu Process Order, bisa diklik di sini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu untuk membuat PO baru, Bapak Ibu menekan tombol pemesanan baru yang ada di kanan atas ini. Oke, nah ini sudah terbentuk PO-nya, masukkan judulnya. Oke, deskripsi kalau mau ditambahkan boleh. Selanjutnya klik tambah item. Nah, setelah kita klik tambah item, di sini akan muncul ya purchase request yang tadi sudah dibuat dan sudah di-approve oleh pejabat berwenang. Nah, kita tinggal memasukkan purchase request ini ke dalam PO digital yang akan kita buat dan kirimkan ke Indofarma. Caranya kita checklist ya, purchase request-nya. Kan kita tadi ada 2 obat, bisa salah satu atau bisa juga dua-duanya ya. Kalau ini kita pilih semua dua-duanya. Setelah kita pilih, kita klik tombol tambah. Setelah kita klik tombol tambah, maka purchase request tadi sudah masuk ke dalam PO kita. Ya. Isinya sama, jumlahnya ada 300 untuk amlodipin dan 200 SKU untuk amoksisilin. Kita geser lagi ke bawah. Ya, ini dokumen PO-nya juga sudah ada, yang tadi sudah di-upload di PR, alamat sudah ada. Nah, pada jendela definisi kerja ada tahapan pekerjaan. Di sini Bapak Ibu harus mengisi dengan mengklik tombol tambah tahap. Nah, yang dimaksud tombol tahap di sini bahwa purchase order yang Bapak Ibu buat nantinya pengiriman maupun penagihannya bisa dibuat pilihannya adalah 1 tahap atau sekaligus, bisa 2 tahap, 3 tahap sampai 10 tahap. Jadi misalkan barangnya yang dibeli 1000 unit, bisa saja tahap pertama dikirim 200 dulu, tahap kedua dikirim lagi 300, dan seterusnya sampai barangnya habis. Nah, ini nanti Bapak Ibu mengisinya di tahapan pekerjaan. Kalau seandainya di sini 1 tahap, kita tinggal pilih di sini tahap 1
ya. Periodenya ini periode tahapan pekerjaannya ya. Misalkan periodenya dari kita buat PO hari ini sampai dengan tanggal 8 ya, tanggal kebutuhan obat-obatan kita. Pembayaran. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, pembayaran ada pilihannya di sini, bisa bayarnya bulanan, bayarnya full, bayarnya bertahap atau bertahap dengan DP. Ini karena kita ambil dia pengirimannya adalah satu tahap atau sekaligus, kita pilih pembayarannya juga full payment ya. Setelah kita pilih full payment ya, kita geser ke bawah. Ini ada deskripsi, boleh diisi keterangannya kalau ada tambahan keterangan. Terus kita masuk ke detail tagihan. Ada syarat tagihan. Bapak Ibu klik di kolom ini, maka akan muncul syarat penagihan. Syarat penagihan ini adalah syarat yang Bapak Ibu minta harus dipenuhi oleh pihak distributor obat, dalam kaitan ini Indofarma, untuk nantinya melakukan penagihan ke pihak rumah sakit. Misalkan syaratnya adalah adanya berita acara serah terima barang dan adanya e-faktur. Kita geser lagi ke bawah. Nah, di sini Bapak Ibu harus memasukkan kembali kuantitasnya. Ya, kenapa dimasukkan kembali? Kalau seandainya Bapak Ibu itu melakukan tadi 2, 3 atau lebih tahap pengiriman, maka ini akan diisi sesuai dengan tahapannya. Namun karena Bapak Ibu tadi kita memilih hanya satu tahap, maka ini kita harus isi jumlahnya full sesuai dengan jumlah pemesanan. Ya. Pastikan sisa kuantitasnya adalah 0 untuk pembelian satu tahap. Oke, sudah kita masukkan kuantitasnya. Oke, setelah itu Bapak Ibu geser ke bawah, bisa klik tombol tambah. Nah, ini sudah masuk Bapak Ibu. Jadi tahapannya sudah masuk ya. Satu tahap ya untuk pengiriman seluruh pesanan obat yang ada 2 item tadi ya, amlodipin sama amoxicillin. Setelah Bapak Ibu selesai mengisi tahapan, selesai sudah pembuatan PO digital ini, tinggal Bapak Ibu kirim ke distributor. Dalam kaitan ini diwakili oleh Indofarma Group ya, dengan cara mengklik tombol kirim. Bapak Ibu klik tombol kirim, klik ya. Maka PO yang Bapak Ibu buat sudah sukses terkirim ke Indofarma untuk diproses lebih lanjut. Nah, ini saya memperlihatkan contoh-contoh statusnya ya, Bapak Ibu semua ya. Jadi ada 3 status di sini atas PO yang Bapak Ibu sudah buat. Yang pertama statusnya adalah waiting confirmation di sini. Artinya PO yang Bapak Ibu buat sudah terkirim ke Indofarma namun belum direspon. Apakah PO tersebut bisa diproses atau tidak? Jadi masih menunggu respon dari distributor, dari Indofarma Group. Ya. Ada juga status kedua di sini adalah on progress. Artinya PO yang Bapak Ibu buat dari rumah sakit sudah diterima oleh Indofarma Group dan sedang diproses. Ya. Bisa jadi sedang proses pengiriman juga, ya, sehingga statusnya di sini yang muncul on progress. Dan status yang ketiga dari PO Bapak Ibu semua adalah done. Artinya PO yang Bapak Ibu sudah buat dari rumah sakit sudah diproses oleh Indofarma Group sebagai distributor dan barang yang Bapak Ibu pesan telah diterima oleh rumah sakit. Maka statusnya di sini akan muncul done atau selesai. Jadi demikian Bapak Ibu semua, tata cara atau tutorial bagaimana caranya Bapak Ibu melakukan proses pembelian obat-obatan dan alat kesehatan melalui aplikasi JRCare. Baik, sebelum saya tutup tutorial ini, saya akan menambahkan juga fungsi-fungsi lain yang ada di akun Bapak Ibu semua di aplikasi JRCare. Jadi kalau Bapak Ibu geser ke sebelah kiri, paling atas ini adalah dashboard ya. Tampilan muka ketika Bapak Ibu masuk ke aplikasi. Terus ada menu kedua itu pengaturan akun. Nah, ini adalah menu di mana Bapak Ibu bisa melakukan perubahan. Ya, karena kemarin waktu kami membuat user, itu kami masih memakai user dummy ya. Jadi namanya juga masih nama dummy, emailnya email dummy, passwordnya juga masih password standar.
Nah, di sini Bapak Ibu dari rumah sakit bisa merubah nama usernya, sesuaikan dengan nama user rumah sakitnya. Terus kata sandi atau password Bapak Ibu bisa rubah dengan mengklik ubah kata sandi. Di sini masukkan password lama, masukkan yang baru, konfirmasi lagi. Setelah itu Bapak Ibu juga bisa merubah alamat email dari akses Bapak Ibu ke aplikasi GR Care. Dengan klik ubah email, Bapak Ibu masukkan alamat email yang baru, konfirmasi, habis itu klik tombol kirim. Harap diingat Bapak Ibu semua, setelah Bapak Ibu mengganti alamat email, itu user login-nya akan berubah dengan alamat email yang baru. Jadi sebelumnya nih, user login-nya contohnya ini ya Bapak Ibu. Ini user login yang kami berikan standar dari Jasara Harja. Namun kalau Bapak Ibu sudah mengganti alamat email yang baru nanti di sini, maka user login-nya harus menggunakan alamat email yang baru yang Bapak sudah ganti. Ya. Kalau Bapak sudah lakukan perubahan alamat email, ya tinggal Bapak Ibu klik tombol kirim. Setelah itu Bapak bisa geser ke bawah kalau sudah dilakukan misalkan perubahan sandi, perubahan email, perubahan nama user, Bapak Ibu akan tekan tombol simpan. Ketika Bapak Ibu tekan tombol simpan, nanti akan ada email notifikasi dari sistem GR Care yang secara otomatis terkirim ke alamat email yang tadi Bapak Ibu sudah masukkan. Nah, email notifikasi itu perlu Bapak Ibu buka dan harus dilakukan aktivasi atas alamat email tersebut sehingga user login yang baru aktif dan Bapak Ibu bisa masuk ke aplikasi GR Care dengan user login yang baru, yaitu alamat email yang baru Bapak Ibu masukkan, dan password yang baru yang barusan Bapak Ibu rubah. Ya. Jadi tolong diingat, sekali lagi Bapak Ibu semua, apabila Bapak Ibu sudah mengganti alamat email dan password, ketika Bapak Ibu sudah mengklik tombol simpan, akan ada email notifikasi otomatis dari sistem GR Care ke alamat email yang Bapak Ibu masukkan. Email notifikasi itu harus Bapak Ibu buka dan harus Bapak Ibu lakukan proses aktivasi, ya. Tinggal mengklik nanti tombol aktivasi emailnya. Artinya apa? User login yang baru sudah aktif dan sudah Bapak Ibu bisa gunakan dengan alamat email yang baru tadi, ya. Oke, selain menu pengaturan akun, ya, ada beberapa menu lain juga. Oke, saya kasih lihat di sini, ya. Di bawah menu pengaturan akun ada menu katalog, ya, submenu kelola katalog. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat isi dari barang-barang yang disediakan di aplikasi GR Care, ya. Bapak bisa lihat di sini, mau pakai kolom pencarian juga bisa nanti di sini, ya kan? Nah, barang-barang ini kalau Bapak ingin melihat lebih detail bisa diklik di tombol aksi yang ada kaca pembesarnya. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di sini detail dari barang tersebut. Contoh ini adalah vacuum blood collection tube ya, 9 ml. Ini spesifikasinya juga ada ya. Produsennya Indofarma. Gambarnya juga ada, Bapak Ibu bisa lihat ya. Terus termasuk harganya di kontrak detail Bapak Ibu bisa lihat harganya di sini ya. Harganya ada berapa? Harga di sini Bapak Ibu bisa sesuaikan sesuai dengan wilayah keberadaan rumah sakit Bapak Ibu ada di provinsi atau di regional mana ya. Oke. Setelah itu Bapak Ibu tadi di bawah ini adalah menu rencana pengadaan ya tadi Bapak Ibu ya yang untuk digunakan Bapak Ibu untuk melakukan proses pembelian obat atau alat kesehatan untuk pembuatan PR dan menu delivery receive atau submenu proses order ini menu yang Bapak Ibu pakai untuk pembuatan purchase order. Baik Bapak Ibu semua, demikian dari saya penjelasan mengenai tata cara atau tutorial melakukan proses pembelian obat-obatan dan alat kesehatan melalui aplikasi GR Care. Mudah-mudahan tata cara dan tutorial ini bermanfaat buat Bapak Ibu semua dan Bapak Ibu semua bisa lancar melakukan proses penggunaan aplikasi GR Care. Demikian dari kami, terima kasih, salam sehat selalu.